Halo semuanya, kembali lagi di vlog Radio Hanif dan kali ini kita kedatangan sebuah motor small frame yang sangat langka dan goib. Ini dia Vespa 125 Primavera ET3 tahun 78. Ya, kenapa gue bilang goib? Karena memang Vespa Primavera itu langka sekali dan pernah masuk ke Indonesia, tapi yang beli itu kalau nggak salah Kementerian Kesehatan. Jadi dulu dokter-dokter di desa-desa tuh belusukan-belusukan itu naiknya motor ini. Nah, kalau kalian cari Vespa Primavera, itu kebanyakan dia platnya itu plat merah, bukan plat hitam karena motor dinas. Dan Vespa Primavera ET3 itu nggak masuk ke Indonesia, masuknya lewat importir umum dan jumlahnya sangat terbatas sekali. Jadi Primavera aja udah langka, ini lebih langka lagi. Dan bedanya yang ET3 sama Primavera, ET3 itu ET-nya itu stance buat CDI. Jadi kalau yang belum ET3 masih Primavera biasa, itu dia masih pakai platina pengapiannya. Dan motor ini adalah small frame dengan cc terbesar, 125 cc, dan motor ini juga sedang dijual dengan harga 1 juta rupiah per cc. Jadi karena cc 125 cc, jadi ini harga 125 juta dijual. Dan ya unitnya sangat-sangat langka. Kebetulan juga ini adalah motor spek Jepang. Entah gimana caranya dari Jepang bisa masuk ke sini, ada suratnya juga. Ya mungkin zaman dulu pernah ada yang masukin ke sini. Dan karena dia spek Jepang, seharusnya di sini itu ada lampu sennya di sebelah kanan, sebelah kiri. Tapi sama yang punya sebelumnya udah diganti. Dan Vespa Primavera ET3 ini di dunia itu sangat langka, cuma ada 144.000 unit saja. Dan kondisi yang masih sehat ini ya sangat jarang. Dan motor ini kebetulan baru aja direstorasi. Ini restorasi juga mengikuti sejarahnya ya. Jadi awalnya motor ini tuh yang terkenal itu warnanya kalau nggak biru blue jeans seperti ini, terus warna putih. Nah ini kebetulan dia pakai biru blue jeans, cat Spice Hacker dengan kode yang sama. Jadi bisa dibilang ini warnanya itu tepat lah sama warna aslinya. Sekarang kita lihat ke depannya. Ini kebetulan motor ini mendapatkan beberapa ubahan seperti kita lihat dari bagian bawah kaki-kakinya ini. Ini kaki-kakinya nih cukup premium ya. Karena pertama dia pakai shock dari BGM. Terus peleknya ini aluminium alloy dari SIP gitu. Dan SIP itu sampai sekarang masih membuat produk-produk aftermarket buat Vespa, kayak misalkan Vespa kita yang kemarin GTS ya, itu kita pakai lampu dari SIP. Nah, bannya juga ini kebetulan pakai ban Michelin S83 yang biasa digunakan oleh Vespa model seperti ini. Untuk spakbor depannya, Vespa zaman dulu tuh masih pakai besi dan di atas sini ada jenggernya. Terus di sini ada klakson. Dan ini juga klaksonnya masih bagus banget ini ya. Terus untuk bagian depannya, ini kurang lebih sama seperti Vespa small frame pada umumnya. Nah, ke bagian atas, dia punya lampu model bulat seperti ini. Stangnya dia agak sedikit panjang dibandingkan dengan versi yang Darling. Sama untuk ininya, kuncinya. Kalau untuk yang Primavera ET3, itu kuncinya ada di bagian atas sini. Kalau misalkan yang non ET3 itu kuncinya ada di bagian bawah. Nah terus juga ini remnya kebetulan depan belakang masih tromol. Yang sebelah kiri ini koplingnya. Dan dia punya 4 percepatan. Biasanya Vespa small frame itu dia punya 3 percepatan aja. Dan cc-nya cuma 90 cc aja. Nah ini dia punya 4 percepatan, 125 cc, pakai CDI pula. Tenaganya besar pada zamannya 7 horsepower. Ya, 7 horsepower zaman dulu besar sekali. Dan Vespa small frame itu biasanya tuh ada juga yang versi 4 percepatan yang ada S-nya di belakang ya. Kayak misalkan PTS 90S gitu kan. Tapi kalau ngomongin Vespa paling kenceng, ya ini Vespa Primavera ET3 125 cc. Biasanya cuma 90 cc. Ya, Vespa small frame itu apa aja sih biasanya? Kalau nggak Primavera, Darling, terus ada PTS, terus ada Special. Nah, ini speedometernya ini juga original, kilometernya masih 10.140. Ini maksimal 120 km per jam, tapi kayaknya nggak bakalan nyampe ya. Dan di sini tulisannya Veglia Borletti. Jadi si speedometernya ini itu dibuat sama Veglia Borletti. Dan speedometer ini juga masih bening banget ya. Restorasinya benar-benar luar biasa. Kemudian di sebelah kanan sini ini ada
kayak switch kecil terus nongol, khas Vespa zaman dulu. Yang tombol pertama di sini itu adalah tombol klakson, kemudian di sini untuk lampu, di sini untuk high beam dan low beamnya. Nah di sebelah kiri ada bulatan menonjol seperti ini, di bawahnya itu ada switch. Ini untuk lampu sein. Tapi di sini itu nggak ada lampu seinnya, depan nggak ada lampu sein, di belakang juga nggak ada lampu seinnya. Memang bawaannya seperti itu. Terus kemarin di video Vespa Corsa, buat teman-teman yang belum lihat bisa lihat di video di bawah ya. Itu kemarin gue dudukin Vespa pas lagi standar 2. Ternyata di netizen di bawah tuh komen bilang katanya nggak boleh. Karena kalau misalkan kita standarin seperti ini, itu bisa didudukin, itu decknya itu nggak sekuat itu, bisa jebol ke atas. Terus kita lihat bagian bawah decknya, ini dikasih karpet ya seperti ini. Dan kalau dibuka, nah ini tuh masih bagus banget. Decknya tuh masih rapi, bagus, bersih. Emang restorasinya pol-polan sih. Sama buat injekan rem belakangnya aja itu karetnya tuh masih bagus gitu. Nah, terus kita ke bagian bawah lagi. Di sini tuh ada 2 buah switch ya. Yang pertama ini untuk choke. Jadi kalau kita tarik di sini, itu pas kita nyalain Vespa pas lagi keadaan dingin gitu ya, udah lama nggak dinyalain, biar gampang choke-nya kita tarik aja. Karena di balik sini itu ada karburatornya. Terus kalau misalkan bensinnya habis, nah di sini ada switch buat kita pindahin ke reservoir. Kalau misalkan habis dia masih ada sekitar 1 literan gitu ya. Nah, sekarang kita buka bagian sini nih. Ini joknya juga masih baru. Ini motor bener-bener like new banget ya. Ini joknya, ini kalau nggak salah juga rekondisi, tapi di belakangnya itu masih ada logo Piaggio-nya. Di depan sini, kalau misalkan kalian bawa barang belanjaan bisa ditaruh di sini. Sekarang kita buka, kita lihat isinya ada apa di dalam ya. Ini kebetulan nggak dikunci, jadi tinggal dipencet aja. Di sini, pertama kita akan menemukan sebuah tempat penyimpanan, biasanya buat naro ini ya, buat naro oli samping. Jadi oli sampingnya itu mesti dicampur dan ini ada tulisannya use 2% mixture. Jadi kalau misalkan kita masukin bensin itu 2%-nya adalah oli samping. Misalkan kalau 1 liter itu adalah 1000 mili, berarti kita masukinnya 20 mili. Memang cuma sedikit sih, biasanya cuma setutup tangki lagi. Tutup itunya, tutup oli sampingnya, itu kita masukin segitu doang. Dan ini juga masih rapi sekali karena baru direkondisi. Tutup lagi, cekrek. Nah ini Vespa kecil banget, jadi kalau kalian mau pakai boncengan itu agak nggak enak, agak-agak sedikit dempet. Meskipun di sini ada pegangannya buat kalau misalkan kalian boncengan. Nah terus karena ini Vespa small frame, ya otomatis kecil. Frame-nya tuh kecil. Di sini, ini kita bisa buka buat ngeliatin mesinnya. Nah seperti ini mesinnya, dan ini mesinnya masih bagus sekali, bersih ya. Dan dia masih pakai starter engkol. Ya, belum pakai electric starter. Memang nggak tahu kenapa ya, motor tuh biasanya agak ketinggalan. Tahun 90-an aja masih sering kita temukan motor yang nggak pakai electric starter. Padahal motor pertama di dunia yang pasang electric starter itu adalah motor Indian di tahun 1914. Dan mobil yang pertama kali pasang electric starter itu adalah Cadillac di tahun 1912. Jadi sebenarnya udah selama itu, tapi 78 aja masih belum pakai electric starter. Wah nih Vespa sih kinclong dan licin. Sama ini stikernya ini beda nih. Kalau misalkan Vespa Primavera ET3 tuh dia beda sama Vespa Primavera yang ada di Indonesia yang plat merah. Oke, ke belakang bisa kita lihat di sini ada tulisan ET3 besar sekali 125 Primavera. Terus ini lampu belakangnya bentuknya seperti ini, dan di bagian tengahnya ini adalah lampu mata kucing yang ditaruh di sini. Terus di bagian belakangnya ini sebenarnya sama kayak Primavera 125 biasa gitu ya, yang ada di Indonesia yang pakai plat merah. Cuman yang ET3 ini ada tulisan ET3 di sini. Ini nih yang bikin jadi mahal. Iya. Dan ada fakta menarik bahwa motor ini CDI-nya itu dibikin sama Ducati. Yoi, jadi rasanya kayak bawa Ducati ya. Gak. Ducati tahun 78 gitu, belum ada Ducati Monster tuh kayaknya. Nah, sekarang udah kita geser ke sebelah kiri ya. Enteng kalau mau Vespa small frame tuh. Nah, di sini ada tulisan stikernya ya, elektronik. Yoi, tapi bukan elektronik starter. Elektroniknya dia sudah pakai CDI, bukan platina. Nah, ini ada sebuah laci kecil dan di sini letak CDI-nya. Jadi kalau misalnya kita punya barang apa segala macam, bisa taruh sini. Cuma kecil banget sih, nggak bisa naruh barang yang agak gede. Dah, kita tutup lagi ya. Jadi Vespa ini tuh zaman dulu dipakainya itu bener-bener lincah, tapi kenceng, enak banget dipakainya. Nah, ini juga dia pakai knalpot, pakai Vaco ya. Kalau mau dengar suaranya kayak gini kurang lebih. Suaranya lebih garing.
Iya, bau soalnya di indoor motor 2 tak. Ini motor udah gue pakai jalan-jalan kemarin di Ciputat, main agak jauh keliling-keliling komplek gitu ya. Jauh keliling-keliling komplek, maksudnya dari komplek ke komplek gitu. Karena kemarin sambil iseng-iseng lihat-lihat rumah karena di daerah situ banyak banget yang dijual. Nah, ini motor bener-bener nyaman banget. Jadi suspensinya empuk, dipakainya lincah gitu ya. Dan larinya juga ya lumayan lah ya untuk motor small frame. Terus juga perpindahan giginya itu ya masih kasar sih. Cuma dibandingkan dengan Vespa-Vespa lain, ini lumayan apa ya, lumayan halus gitu. So far, kalau kalian mau mencari Vespa yang unik, yang langka buat dikoleksi bagus gitu ya, nggak ada salahnya coba dilirik Vespa Primavera ET3 ini. Vespa small frame ini agak jarang sih, karena waktu itu katanya nggak begitu laku. Orang biasanya ngambil yang VBB sekalian yang lebih gede, karena small frame ini larinya nggak ada. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah miara atau masih miara Vespa small frame gitu ya, baik PTS, Primavera, Special, atau Darling gitu ya, bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Jangan lupa untuk like dan share video ini karena kita akan ada video berikutnya. Karena habis ini kita mau ngebahas kakaknya ini, ET4. Ya, itu aja mungkin. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye!